anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah, iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan juga keluasan waktu untuk hadir di tempat ini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga ikhtiar kita untuk thalabul ilmi dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan shalihah. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ikhwatul iman yang menyaksikan dari rumahnya masing-masing. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai usia, yaitu usia yang disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, yaitu 40 tahun. Walaupun secara pribadi baru tahun depan memasuki usia 30 tahun, tapi entah sampai atau tidak, wallahu a'lam. Tapi secara pribadi usia 30 juga saya deg-degan. Sebab sejatinya panjangnya usia seseorang tidak menandakan dia lebih dicintai oleh Allah atau jaminan surga. Begitupun orang yang pendek umurnya bukan berarti dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapapun, kata Nabi, tidak akan beranjak pada hari kiamat. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan beranjak kaki anak Adam pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'a, sehingga ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah, mengenai usianya dipakai untuk apa. Kemudian wa an ilmihi bima amalah, mengenai ilmunya sejauh mana dia mengamalkannya. Kemudian wa an malihi, mengenai harta, min aina taksabah wa min aina anfaqah, dari mana ia mencari dan kemana ia salurkan. Nah, khusus berkenaan usia, sekali lagi bahwa panjang dan pendeknya umur seseorang itu bukan menandakan kebaikan dan kejelekan seseorang. Makanya seorang Arab gunung pernah bertanya kepada Rasulullah, man khairun nas ya Rasulullah, siapa manusia terbaik? Jawab Nabi, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu adalah orang yang dipanjangkan usianya dan baik amalnya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia adalah man tola umruhu wa syarru amaluhu, yaitu yang panjang usianya tetapi malah jelek usianya. Artinya bukan masalah panjang dan pendeknya, tapi sejauh mana baik dan tidak amalnya. Kemudian di surah Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-15, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa wassaynal insanu, kami perintahkan kepada manusia, biwalidaini ihsana, supaya berbuat baik kepada
kedua orang tuanya, ibu bapaknya, hamalathu ummuhu kurhan, ibunya mengandungnya dengan susah payah. Trimester 3 mabok, ibu. Wah, tuhnya. Ningali suami ge yang ongkek gitu. Abdi baheula. Kali itu. Aduh. Trimester 2 katanya aya we komo trimester 3. Susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahran, dan melahirkannya dengan susah payah pula, serta mengandungnya sampai menyapihnya, ya. Parum. Mengandung dan menyapih dengan susah payah, menyapihnya sampai salasuna sahron, 30 bulan, hatta sehingga idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, sehingga apabila dia telah dewasa dan sampai kepada usia 40 tahun, qala, ia berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Rabbku tunjukilah aku, an ashkura ni'matak, untuk mensyukuri nikmat allati an'amta, yang engkau telah berikan alayya kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada ibu bapakku, wa an a'mala sholihan, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh, tardahu, yang engkau ridhoi, wa aslih li, dan berilah kebaikan kepadaku, fi dzurriyyati, dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku, inni, sesungguhnya aku, tubtu, aku bertaubat, ilaika, kepadamu, wa inni, dan sesungguhnya aku, minal muslimin, termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa ketika seseorang mencapai usia 40 tahun, maka ia telah mengetahui besarnya nikmat yang telah Allah anugerahkan padanya, juga kepada orang tuanya, sehingga ia terus mensyukurinya. Jadi usia 40 itu sudah benar-benar matang, sudah mengalami berbagai macam kisah kasih, pahit manis, asam garam kehidupan. Maka sejatinya haruslah mensyukuri. Nah, Imam Malik berkata, adraktu ahlal ilmi bibaladina, aku mendapati para ulama di berbagai negeri kami, wahum yatlubuna dunya, mereka sibuk dengan aktivitas dunia, wa yukhalitu nasa, dan bergaul dengan sesama manusia, hatta ya'tiya li ahadihim arba'una sanah, maka ketika sampai usia mereka 40 tahun, fa idza atat alaihim i'tazalu an-nasa, maka mereka menjauh dari manusia. Nah, artinya banyak para ulama dulu itu ketika mencapai usia 40 tahun, mereka mulai memperjarak, menjauh dari manusia, tentu dalam rangka ibadah, dalam rangka menyusun atau meningkatkan ilmu mereka. Nah, Ibnu Katsir juga menyatakan bahwa ketika seseorang berada dalam usia 40 tahun,
maka sempurnalah akal, pemahaman dan kelemah lembutannya. Kemudian Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa para ulama tafsir menyatakan tidaklah seorang nabi diutus kecuali mereka telah berusia 40 tahun. Dan ayat ini menunjukkan bila sudah mencapai usia 40 tahun, hendaklah kita membaca doa yang terdapat dalam ayat tersebut. Ya. Kemudian hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan secara langsung bahwa a'maru ummati, umur umatku ma baina sittina ila sab'ina, usianya itu antara 60 hingga 70. Wa aqalluhum man yajuzu zalika, dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Jadi usianya itu kata Nabi tidak lebih dari 70 tahun, artinya hanya sedikit saja. Allahu yarham Ustaz Aceng kemarin 74 tahun. Dulu 2009 Allahu yarham Ustaz Sidik Amin 54 tahun. Nah, artinya ya usia umat Nabi Muhammad itu sangat sedikit. Andaikan ada usianya sampai 80 apalagi 90, biasanya sudah sangat rempok ya, Bu. Dan teman-teman seangkatannya sudah tidak ada gitu. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kenapa di doa ini disebutkan gitu ya, wa an a'mala solihan, ya Allah jadikanlah aku beramal soleh. Sebab ketika sudah tua gitu ya, akan sulit untuk beramal soleh gitu ya. Tenaga sudah kurang, pikiran sudah kacau gitu ya. Ya, hasrat besar tapi tenaga kecil gitu. Maka ketika kita sudah tua sulit untuk beramal, maka kita bisa memanfaatkan amalan-amalan ringan sebagai tambahan bekal. Tetapi bagi orang solih, pahalanya tetap ada walaupun sudah sulit beramal di usia tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturis sinin, dan demi bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, yang dimaksud dengan fi ahsani taqwim, para ulama menjelaskan di antara maknanya adalah masa muda. Itu ya. Masa muda. Sebab masa muda ini adalah masa di antara dua kelemahan. Jadi satu kekuatan di antara dua kelemahan. Kelemahan pertama yaitu masa kecil, yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa ya, karena fisiknya belum terbangun, akalnya juga belum matang. Dan kelemahan yang kedua adalah masa tua gitu ya. Nah, selanjutnya summa radadnahu asfala safilin. Nah, kemudian kami kembalikan dia ke tempat
rendahnya. Nah, maka yang dimaksud gitu ya dalam ayat ini adalah di antara maknanya yaitu dikembalikan ke masa tua renta atau ke masa yang lemah setelah berada di usia muda. Dikembalikan ke masa-masa yang tidak semangat lagi untuk beramal setelah sebelumnya berada di masa semangat untuk beramal. Nah, mau bagaimanapun juga usia tidak akan pernah berdusta gitu. Faktor U gitu ya. Istilah nama. Tetapi illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh gitu ya. Maka Ibrahim An-Nakhai mengatakan jika seorang mukmin berada di usia senja, pada saat itu sangat sulit untuk beramal. Apakah kaitan penyakit gitu ya, Bu? Salat lami teuing asam urat gitu ya. Ruku nyeri cangkeng gitu ya. Dan sebagainya. Maka dia akan dicatat sebagaimana dahulu di waktu muda dia pernah beramal. Nah, maka inilah maksud dari ayat ya, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak ada putusnya. Nah, ini ya, bagaimana kesolehan itu berdampak bukan hanya ketika kita melaksanakan amalnya saja, waktu itu saja, tetapi juga ternyata sampai akhir hayat. Ketika kita tidak bisa melaksanakan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka Allah akan tetap mencatat amal kita. Walaupun ketika usia senja kita sudah sulit untuk beramal. Kemudian Ibnu Qutaibah mengatakan illalladzina amanu, maksudnya adalah orang-orang yang beriman di waktu mudanya. Nah, di saat kondisinya fit, semangat untuk beramal, maka mereka di waktu tuanya nanti tidaklah berkurang amalan mereka. Walaupun mereka tidak mampu melakukan amalan ketaatan di saat usia senja. Karena Allah Ta'ala Maha mengetahui. Seandainya mereka masih diberi kekuatan beramal sebagaimana waktu mudanya, maka mereka tidak akan berhenti dari beramal kebaikan. Maka orang yang gemar beramal di waktu mudanya, di saat tua renta dia akan diberi ganjaran sebagaimana di waktu mudanya. Ketika muda biasa sholat tahajud, tapi ketika tua misalkan sulit sekali untuk bisa bangun di sepertiga malam. Atau ada gangguan-gangguan yang membuatnya sulit, maka insya Allah pahalanya akan tetap tercatat. Nah, dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, orang yang sulit beramal di waktu tua sedangkan mudanya gemar beramal, maka ia dicatat gitu ya, amalnya sebagaimana orang yang sakit dan bersafar. Idza maridul abdu, jika seorang hamba sakit, au safaro atau bersafar, kutibalahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan,
maka dicatat baginya semisal keadaan ketika ia beramal saat mukim atau sehat. Itu ya. Jadi luar biasa, amal baik itu jangankan dikerjakan, baru niat saja sudah satu kebaikan. Kemudian amalan yang konsisten dikerjakan ketika sakit atau safar, maka tetap akan dicatat. Atau ibu biasa berinfak hiji waktu, justru yang harus diinfaki misalkan, karena tidak punya uang atau resesi misalkan, maka insya Allah akan tetap dicatat. Nah, maka usia muda sejatinya adalah usia untuk semangat beramal. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Juga jangan disia-siakan. Untuk itu kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang Nabi kita SAW ajarkan. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW biasa meminta perlindungan dengan doa, Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal kasali, dari rasa malas, wa a'udzubika minal jubni, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari lemahnya hati, wa a'udzubika minal harami, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari usia tua haram yang sulit untuk beramal, wa a'udzubika minal bukhli, dan aku meminta perlindungan padamu dari sifat kikir atau pelit. Nah, ada 4 hal yang Nabi meminta perlindungan dalam doa ini. Yang pertama, sifat al-kasal. Nah, sanes cadel ya. Sanes kasar kayak di kasal. Al-kasalu, nah, dalam mahfudot ya, pepatah Arab itu al-kasalu daun. Malas itu penyakit. Nah, lamun budak ayeuna mager. Malas gerak. Nah, itunya mager. Atanapi dikenal dengan kaum rebahan. Goler we di kamar, scroll sosial media. Sifat al-kasal. Apa itu sifat al-kasal? Yaitu tidak ada atau kurangnya dorongan, motivasi untuk melakukan kebaikan. Padahal dalam keadaan mampu untuk melakukannya. Tenaga aya gitunya, sehat, tapi tidak ada keinginan untuk melakukan amal saleh. Berat gitunya. Nah, padahal iman itu yazidu, gitu ya, bertambah bitta'ah dengan ketaatan. Wayan kusu, dan berkurang bimaksiyah dengan kemaksiatan. Artinya harus dipaksakan, gitu ya. Dipaksakan. Bila hati sedang bimbang, gitu ya, sedang tidak karuan, maka harus dipaksakan mengerjakan ibadah wajib. Kalau ingin lebih tenang lagi, ingin lembut, maka paksakan ibadah sunnah. Nah, bedanya kasal dengan ajiz, gitu ya. Misalnya aziz, itu mah kujim, kelemahan. Kalau ajiz itu tidak ada kemampuan sama sekali. Ya, lemah estuning lemah, gitunya. Sakit, gitu ya. Tua dan lain sebagainya. Lemah, gitu. Tidak ada kemampuan. Kalau kasal masih ada kemampuan, tapi tidak ada dorongan untuk melakukan kebaikan. Mampu
tapi teu aya kemampuan. Kemudian yang kedua sifat al-jubnu. Itu ya. Lemah atau takut, lawan dari berani, yaitu berlindung dari sifat takut untuk berjihad atau sifat takut untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Juga bisa berarti meminta perlindungan dari hati yang lemah. Hati yang lemah melihat saudara yang kelihatannya lebih sukses, gitu ya. Kendaraannya lebih bagus, rumahnya lebih bagus, gitu ya. Tidak merasa hasad, gitu ya. Tapi ya biasa saja, malah bersyukur. Nah, maka al-jubnu ini diantaranya itu berlindung dari hati yang lemah. Kemudian sifat al-haram, yaitu berlindung dari kembali pada kejelekan umur, yaitu masa tua. Kenapa masa tua ini Rasulullah SAW sampai berlindung? Sebab ketika sudah tua, pikiran sudah mulai kacau, kecerdasan dan pemahaman semakin berkurang, serta sudah tidak mampu lagi melakukan banyak ketaatan. Ya. Yang terakhir al-bukhlu, yaitu berlindung dari sifat pelit atau kikir, buntut kasiran, ya, cap jahe mere gehese. Yaitu doa ini berisi permintaan agar seseorang bisa menunaikan hak pada harta ya dengan benar, sehingga memotivasinya untuk rajin berinfak, baik yang wajib seperti kepada keluarga, hutangnya, kemudian zakat, atau yang sunnah, kemudian juga bersikap dermawan dan berakhlak mulia. Juga doa ini dimaksudkan agar seseorang tidak tamak dengan harta yang tidak ada padanya. Sebab manusia itu punya potensi ya, tamak pada harta. Kata Nabi kan, kalau manusia diberikan 2 lembah emas, gitu ya, pasti akan minta lagi. Dan akan berhenti bila mana tanah sudah memenuhi mulutnya. Nembe itunya berhenti. Dan manusia itu memang dihiasi syahwat, dengan syahwat keinginan kepada harta benda. Makanya aliran sesat itu motifnya kalau tidak harta, tahta wanita. Pasti gitu ya. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayah di sisa usia kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk beramal soleh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Demikian pembahasan kajian subuh pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu dalam beramal setiap hari. Juga mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.